Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai, mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas materi mengenai pengaruh kelompok pada perilaku konsumen. Ini materi yang sangat menarik sekali. Pengaruh kelompok pada perilaku konsumen ini juga berdampak pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Hal itu tidak terlepas dari berkembangnya sebuah zaman, sehingga berdampak pula pada perilaku-perilaku konsumen. Perilaku konsumen saat ini berbeda dengan era-era dulu. Di era sekarang ini, konsumen bergerak aktif seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Bicara tentang perilaku konsumen, di sini kita lihat definisi kelompok dalam perilaku konsumen. Kelompok referensi adalah orang atau kelompok yang digunakan pembanding atau referensi bagi seorang individu dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku baik yang sifatnya umum maupun spesifik. Tipe kelompok referensi, referensi grup, kelompok acuan, kelompok persahabatan atau teman sebaya. Referensi grup, kelompok acuan merupakan individu atau kelompok yang berfungsi sebagai referensi seorang dalam menentukan keputusan pembelian dan konsumsi serta dasar perbandingan dalam berperilaku. Jenis-jenis referensi grup, kelompok acuan, keluarga, kelompok persahabatan atau teman sebaya, kelompok sosial formal, kelompok belanja, kelompok kerja, dan juga kelompok gerakan konsumen. Kelompok-kelompok persahabatan atau teman sebaya, kelompok persahabatan atau kelompok teman sebaya adalah kelompok sosial yang terbentuk karena individu-individu satu dengan lainnya mempunyai persamaan usia, status sosial, jenis kelamin, kebutuhan serta minat yang membuat individu-individu yang bergabung di dalam kelompok tersebut menjadi nyaman. Ciri-ciri kelompok persahabatan atau teman sebaya tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas, bersifat sementara. Kelompok sebaya mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas. Anggotanya adalah individu yang sebaya. Kelompok sebaya. Indikator-indikator kelompok bersama teman sebaya. Teman sebagai pengganti keluarga, ajar memecahkan masalah, memperoleh dorongan emosional, meningkatkan harga diri. Pengaruh kelompok referensi, pengaruh normatif, pengaruh ekspresi nilai, dan pengaruh informasi. Rogers mendefinisikan konsep
Opinion leader sebagai tingkatan di mana individu mampu untuk mempengaruhi individu yang lainnya melalui sikap atau perilaku tepat dan dianggap tepat dan dengan frekuensi-frekuensi. Opinion leader merupakan peran berbagi informasi yang diterima dan diteruskan kepada masyarakat setempat. Opinion leadership. Cirinya di sini, tingkat energi yang tinggi dan toleransi terhadap tekanan, rasa percaya diri, pusat kendali internal, stabilan dan kematangan emosional, integritas pribadi, motivasi kekuasaan. Reference group kita lihat atau kelompok acuan. Reference group, kelompok acuan merupakan individu atau kelompok yang berfungsi sebagai referensi seseorang dalam menentukan keputusan-keputusan pembelian dan konsumsi serta dasar perbandingan dalam perilaku-perilaku pembelian. Tipe-tipe kelompok referensi, reference group, kelompok acuan, kelompok persahabatan atau teman sebaya. Definisi kelompok referensi adalah orang atau kelompok yang digunakan sebagai pembanding atau referensi bagi seorang individu dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku baik yang bersifat umum maupun spesifik. Pengaruh-pengaruh kelompok inilah yang bisa mempengaruhi perilaku-perilaku konsumen saat ini. Bisa dilihat dari tipe kelompok referensi, ada referensi grup, kelompok acuan, dan ada kelompok persahabatan atau teman sebaya. Jenis-jenis referensi grup kelompok acuan yang bisa jadi ini berpengaruh terhadap acuan, keputusan, dan sikap perilaku-perilaku konsumen dalam melakukan suatu transaksi-transaksi, contohnya transaksi jual beli. Dalam keluarga, keputusan keluarga ini membentuk perilaku-perilaku konsumen. Karena dari keluarga lah banyak terjadi komunikasi-komunikasi yang menyebabkan referensi baik positif maupun negatif mengenai keputusan pembelian, keputusan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Kelompok persahabatan atau teman sebaya ini juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen, keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa. Karena kelompok persahabatan ini bagian dari pemasaran dari orang ke orang. Kita bisa lihat banyak orang atau individu atau konsumen dengan perilakunya itu, dia akan menanyakan referensi-referensi tentang produk atau jasa yang akan dibelinya. Salah satu yang akan ditanya adalah sahabat, teman yang ada di lingkungannya. Kelompok sosial formal juga menjadi acuan referensi bagi perilaku-perilaku konsumen, perilaku-perilaku pembeli, perilaku-perilaku konsumen untuk memutuskan pembelian. Kelompok sosial formal ini sama halnya dengan kelompok keluarga, kelompok persahabatan atau teman sebaya. Kelompok sosial formal juga menjadi circle atau kelompok yang bisa mempengaruhi seseorang, individu atau konsumen dalam mengambil keputusan baik maupun penjualan. Yang keempat ada kelompok belanja. Ini adalah kelompok-kelompok. Di dalam kelompok ini terdapat saluran komunikasi mengenai barang-barang apa saja yang akan dibeli dan dijual. Kelompok kerja juga termasuk dan mengaruhi keputusan-keputusan konsumen dalam melakukan suatu kegiatan pembelian dan penjualan. Nah, pengaruh-pengaruh kelompok bisa dilihat kelompok kerja dan kelompok gerakan konsumen. Ini juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang dilakukan oleh individu-individu maupun juga oleh grup-grup. Nah, inilah jenis-jenis reference group, kelompok acuan.
kelompok keluarga, kelompok persahabatan atau teman sebaya, kelompok sosial formal, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok gerakan konsumen yang bisa menggiring dan juga mempengaruhi keputusan dari seorang konsumen dalam berperilakunya, baik keputusan-keputusan dalam hal pembelian dan juga keputusan-keputusan dalam penjualan. Kelompok persahabatan teman sebaya, jadi kelompok persahabatan atau kelompok teman sebaya, kelompok sosial yang terbentuk karena individu-individu satu dengan lainnya mempunyai persamaan usia, status sosial, jenis kelamin, kebutuhan, serta minat yang membuat individu itu tergabung dalam kelompok tersebut menjadi nyaman. Dalam kelompok ini terjadilah komunikasi-komunikasi, salah satunya komunikasi mengenai keputusan-keputusan dan juga perilaku konsumen untuk membeli barang atau jasa. Ciri-ciri kelompok persahabatan, teman sebaya tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas, bersifat sementara, kelompok sebaya mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas, anggotanya adalah individu yang sebaya atau seusia. Ini juga bisa mempengaruhi dalam hal keputusan-keputusan dan juga perilaku-perilaku konsumen. Indikator-indikator kelompok persahabatan atau teman sebaya, teman sebagai pengganti keluarga, belajar membicarakan masalah, memperoleh dorongan emosional, meningkatkan harga diri. Pengaruh-pengaruh kelompok referensi, pengaruh normatif, pengaruh ekspresi nilai, dan juga pengaruh informasi yang bisa mempengaruhi atau menggerakkan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam hal membuat keputusan, baik keputusan-keputusan pembelian maupun keputusan-keputusan dalam penjualan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.